Mempersiapkan generasi emas tahun 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dituntaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia tahun 2045. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu, stunting baru dapat dilihat setelah anak berusia 2 tahun. Sedangkan definisi stunting menurut UNICEF adalah presentasi anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2 yaitu kategori stunting berat dan sedang, dan -3 yaitu kategori stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Tahukah Anda bahwa stunting juga dapat disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat? Kebiasaan turun-temurun di masyarakat mempengaruhi pola asuh maupun cara hidup manusia. Nah, beberapa kebiasaan tersebut diketahui justru ada yang kurang sesuai dalam praktik pencegahan stunting. Nah, pada video kali ini saya mengambil salah satu contoh kebiasaan turun-temurun atau budaya yang berasal dari daerah ND bagian selatan. Informasi mengenai budaya ini saya peroleh berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap salah satu narasumber yang berasal dari daerah tersebut. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di daerah ND bagian selatan pada umumnya adalah sebagai petani. Kebanyakan dari mereka memiliki kebun sendiri sehingga setiap anggota keluarga harus bekerja untuk mengelola lahan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk ibu yang menyusui. Namun sayangnya, ibu yang sibuk bekerja ini tentunya memiliki waktu yang kurang untuk memberikan ASI bagi anaknya, sehingga ibu akan memberikan makanan pendamping ASI bahkan ketika bayi belum berusia 6 bulan. Selain itu, memberikan makanan pendamping ASI bagi bayi sebelum berusia 6 bulan juga sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek dan orang tua sebelumnya. Oleh karena itu, ibu juga menganggap bahwa kebiasaan tersebut baik untuk diikuti. Terkadang, ibu juga merasa takut akan dimarahi oleh orang tua maupun mertua jika tidak memberikan MPASI ketika bayi sedang rewel ataupun menangis karena pada kondisi tersebut diasumsikan bahwa bayi sedang berada dalam kondisi lapar dan membutuhkan makanan. Karena ASI yang diberikan kurang memenuhi, maka ibu tergerak untuk memberikan makanan pendamping ASI walaupun bayi belum berusia 6 bulan. Dampak pemberian MPASI sebelum bayi berusia 6 bulan yaitu dapat mempengaruhi kejadian stunting karena akan menyebabkan usus bayi tidak mampu mencerna makanan sehingga bayi akan mudah terkena penyakit kurangnya asupan dan membuat balita yang sering menderita penyakit infeksi ini akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat serta tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Oleh karena itu, ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Ayo, cegah stunting dengan cerdas. Cukupi gizi seimbang, edukasi gizi dalam setiap siklus kehidupan, rutin pantau pertumbuhan balita setiap bulan, dampingi ibu hamil dan baruta pada periode 1000 hari pertama kehidupan, anak diberi ASI eksklusif dan imunisasi lengkap, dan sanitasi lingkungan.